Allegri tertarik pada pemain-pemain ini. Pelatih Massimiliano Allegri disebut tertarik pada beberapa pemain top. Salah satunya adalah gelandang Denmark, Mikkel Damsgaard. Lantas seperti apa update transfer Juventus pada pekan kedua Juli 2021? Mikkel Damsgaard. Juventus siap bersaing dengan Milan untuk mendapatkan Damsgaard. Namun Sampdoria tidak akan menjual gelandang Denmark di Euro 2020 ini. Massimo Ferrero, Presiden Sampdoria, telah menegaskan hal tersebut. Sumber Fabrizio Romano. Juan Cuadrado akan mendapatkan kontrak baru dari Juventus. Negosiasi belum dimulai. Juve menunggu Cuadrado merampungkan tugas di Copa America 2021. Cuadrado tidak keberatan bertahan lebih lama. Sumber Calcio Mercato. Emil Audero pernah bermain untuk Juventus, tapi gagal menembus tim inti. Audero hanya sekali tampil untuk Juventus. Jika ingin membeli Audero, Juventus harus membayar 20 juta euro. Sumber Calcio Mercato. Salvatore Sirigu masih punya kontrak 1 tahun di Torino. Sirigu membuka peluang pindah ke Juventus dengan resiko hanya menjadi kiper kedua. Juventus tidak perlu membayar mahal jika ingin membeli Sirigu. Sumber Calcio Mercato. Kata Sarri, raih Scudetto di Juventus sudah dianggap biasa. Maurizio Sarri berbicara soal masa-masa saat melatih Juventus. Pria kelahiran Naples itu merasa gelar Scudetto yang ia berikan tak dianggap begitu berharga. Sarri adalah manajer terakhir yang memberi gelar juara Liga Italia untuk Juventus, tepatnya di musim 2019-2020, menggantikan Massimiliano Allegri yang telah memberi 11 trofi untuk Bianconeri. Beban berat sempat dipikul Allenatore di 62 tahun itu. Apalagi berbeda dengan musim-musim sebelumnya, para rival semakin berbenah dan bertambah kuat. Mereka kehilangan gelar Piala Super Italia di tangan Lazio, lalu Coppa Italia di tangan Napoli. Belum lagi pandemi virus corona menghantam sejumlah pemain Bianconeri. Juventus pada akhirnya berhasil mengunci trofi Serie A yang ke-9 secara beruntun. Meski hanya unggul 1 angka dari Inter Milan yang menjadi runner-up, sekaligus menyelamatkan muka Sarri. Namun Sarri akhirnya didepak usai Juventus tersingkir dari 16 besar Liga Champions di tangan Lion. Ia kemudian cuti melatih selama setahun dan sekarang bergabung dengan Lazio untuk 2 tahun ke depan. Gelar Scudetto bersama Juventus merupakan trofi domestik pertama yang diraih Sarri dalam karir manajerialnya di level top. Setelah sebelumnya baru pernah meraih Liga Eropa bersama Chelsea. Meski begitu, ia tak mendapat kesan positif dari Juventus. Ia melihat gelar yang ia dapatkan dengan susah payah dianggap lalu begitu saja, bagaikan rutinitas biasa. Scudetto sudah dianggap biasa di Juventus, di dalam dan juga di luar lapangan. Kami bahkan tak merayakannya. Semuanya pergi makan malam sendiri-sendiri, kata Sarri kepada Sport Italia. Mungkin tahun terbaik untuk pergi ke Juventus adalah saat ini, sebab finish peringkat 4 pun dirayakan. Di sepak bola, kemenangan bukanlah kepastian. Kadang kamu bekerja keras, tapi tetap tak bisa menang, jelasnya. Si nyonya tua keranjingan sabet trofi Liga Champions. Juventus belum bisa akhiri paceklik gelar. Tim Juventus, satu di antara klub raksasa Eropa ini, seakan-akan keranjingan atau menjadi-jadi nafsunya untuk menyabat Liga Champions setiap tahunnya. Sejauh ini La Vecchia Signora berjuang demi Juventus agar rutin memboyong kembali trofi Liga Champions ke Turin. Satu upaya keras ditempuhnya guna mewujudkan misi tersebut, yaitu ketika Juventus mendatangkan Cristiano Ronaldo. Kedatangan Cristiano Ronaldo seakan menjadi sinyal paling kuat yang mengisyaratkan ambisi besar Juventus menggondol trofi si kuping besar. Hanya saja memang sudah 3 musim sejak kedatangan Cristiano Ronaldo, Juventus belum juga mampu meraih trofi yang mereka idamkan. Salah satu jalan lain yang ditempuh Juventus untuk mewujudkan ambisi tersebut yaitu menunjuk pelatih berkualitas. Hanya saja memang setiap pelatih yang ditunjuk menangani Juventus kerap kali mendapatkan tekanan yang tinggi. Meskipun berhasil membawa Juventus meraih kesuksesan domestik, sang pelatih kerap kali diberhentikan lantaran gagal membawa gelar Liga Champions. Nama-nama pelatih seperti Maurizio Sarri
dan Andrea Pirlo menjadi bukti nyata ketegasan manajemen Juventus. Meskipun keduanya sama-sama berhasil memberikan gelar domestik kepada Juventus, namun posisi mereka tetaplah tidak aman karena tidak mampu meraih prestasi di Liga Champions. Ibarat nasi sudah jadi bubur, Maurizio Sarri menyesal tinggalkan Chelsea demi Juventus. Ibarat nasi sudah menjadi bubur yang artinya menggambarkan kondisi di mana sesuatu hal sudah terlanjur terjadi dan timbul suatu penyesalan pada akhir ceritanya. Makna peribahasa itulah yang barangkali dirasakan oleh Maurizio Sarri ketika mengingat lebih meninggalkan Chelsea pada tahun 2018 silam. Penyesalan Sarri terasa wajar mengingat ia berhasil mempersembahkan gelar juara bergengsi dalam ajang Liga Eropa pada musim perdananya. Sarri sukses membawa Chelsea memenangkan laga melawan Arsenal di partai puncak Liga Eropa musim tersebut. Hanya setelah membawa Chelsea merengkuh gelar juara Liga Eropa, Sarri justru memilih pergi kembali ke Italia. Tawaran Juventus akhirnya diterima oleh Sarri. Hal itu membuat dirinya harus meninggalkan Chelsea setelah memenangkan gelar juara Liga Eropa. Keputusan untuk meninggalkan Chelsea pada tahun itulah yang kini disesali oleh Sarri. Hal itu diungkapkan Sarri pada akhirnya berani buka suara juga setelah setahun dipecat Juventus dan kini ditunjuk melatih Lazio. Direktur Chelsea Mariana Granovskaya ingin mempertahankan saya. Hari ini saya harus mengatakan, ingin kembali ke Italia bagaimanapun caranya adalah sebuah kesalahan, akui Sarri dilansir dari Tutto Mercanto. Sarri pun harus menerima kenyataan dirinya dipecat oleh Juventus pada tanggal 1 Juli 2019. Juru taktik asal Italia itu dipecat lantaran gagal meraih prestasi dalam gelaran Liga Champions bersama Juventus. Padahal Sarri mampu membawa timnya meraih gelar juara Scudetto pada musim tersebut. Sarri pun menyesal karena seharusnya ia bisa lebih lama lagi meraih kesuksesan bersama Chelsea pada beberapa tahun silam.